Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rati Syaidah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas Data Warehouse Business Intelligence ke-6, yakni pengantar data warehouse, merancang arsitektur data warehouse untuk skema human resource. Oke, outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini pertama ada data warehouse, kemudian jenis atau tipe data warehouse, kemudian mengenal arsitektur data warehouse, dan juga skema human resource dan arsitektur data warehouse dari skema human resource, diakhiri dengan penutup. Oke, pertama-tama ada data warehouse. Apa sih yang dimaksud dengan data warehouse? Data warehouse ini adalah kumpulan data yang memiliki sifat atau subjek berorientasi terpadu. Jadi pengumpulan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen pada suatu enterprise. Kemudian dirancang lagi lebih query dan analisis proses transaksi. Biasanya mengandung history dan juga transaksi, dan dari beberapa source atau sumber data lainnya. Nah, kemudian ada jenis atau tipe data warehouse. Pertama, ada data marts. Data marts ini adalah penggabungan data yang lebih kecil dan berfokus pada subjek atau departemen tertentu, misalnya marketing atau operasional, atau human resource atau purchasing. Kemudian ada operational data stores atau bisa disingkat sebagai ODS, di mana ini menyediakan bentuk file informasi yang cukup update dan menggabungkan dari beberapa sumber yang memberikan tampilan hampir real time. Yang terakhir ada enterprise data warehouse, di mana enterprise data warehouse ini memiliki skala yang lebih besar, digunakan di keseluruhan perusahaan untuk mendukung sebuah keputusan manajemen, menyediakan integrasi data dari banyak sumber ke dalam format standar business intelligence. Oke, di sini kita mengenal beberapa arsitektur data warehouse. Pertama ada arsitektur data warehouse, di mana bisa kita lihat di gambar ini ada source, ada warehouse, user, saling terintegrasi antara sumber-sumber datanya dan juga user, dan didapatkan dari data-data warehouse ini. Kemudian ini yang kedua ada arsitektur data warehouse dengan staging area. Staging area ini maksudnya apa? Staging area ini maksudnya adalah ETL atau proses extract, transform, load, dibantu dengan staging area dari source yang ada. Oke, kemudian yang terakhir ada arsitektur data warehouse with staging area and data mart, dimana tadi yang seperti kita bahas sebelumnya, data mart ini adalah suatu kesatuan dari beberapa sumber objek ya, yang lebih kecil. Data marts ini bisa diambil untuk dijadikan arsitektur data warehouse yang nantinya akan dijadikan front end seperti dashboard atau statistik dan yang lainnya. Nah, ini adalah skema yang ada. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mengambil skema database dari human resource. Jika kita lihat di sini ada employee, ada kelas employee, kemudian departemen, shift, job candidate, employee, departemen, historic. Bagaimana saya membuat arsitektur data warehouse untuk skema database human resource? Langsung aja. Ini adalah arsitektur data warehouse human resource yang sudah saya buat, di mana terdapat source-nya ini dari database departemen yang ada pada perusahaan, kemudian ada database employee, dan juga file-file job candidate, shift, history dari employee.
Kemudian dilanjutkan ke staging area. Namanya adalah proses ETL, Extract Transform Load. Kemudian dijadikan ke data warehouse atau disimpan ke dalam data warehouse, gudang datanya. Kita sebut di sini namanya adalah data warehouse human resource, di mana terdapat ada metadata atau struktur datanya, raw data, data mentahnya, dan juga summary data yang akan disaring lagi di proses berikutnya. Kemudian di sini ada OLAP server, di mana OLAP server ini menganalisa data yang ada dari data warehouse tersebut, kemudian akan disaring kepada front end-nya. Perlu diketahui bahwasanya staging area ini bisa kita sebut juga sebagai back end, dan front end-nya yang bisa kita lihat secara visual seperti dashboard, statistik, atau mining untuk memonitor database dari human resource pada suatu enterprise. Sebenarnya untuk kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembuatan arsitektur data warehouse ini adalah bagaimana kita dapat membuat gambaran arsitektur dari sebuah departemen ataupun dari sebuah sumber-sumber yang ada, sumber-sumber data pada perusahaan dijadikan jadi satu agar lebih terstruktur dan juga dapat dipahami oleh manajemen agar dapat diambil keputusan secara efektif dan juga efisien. Oke, mungkin seperti itu saja untuk tugas 6 kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.